Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Guru Daring, belajar daring bersama Guru Daring. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal-soal pedagogik tentang persiapan PPPK tahap kedua. Kita langsung saja menuju ke soalnya. Contoh penerapan teori behaviorisme yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktik pembelajaran adalah A. Membimbing siswa memperoleh pengetahuan baru. B. Menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa dan membantu mereka mengekspresikan gagasannya. C. Memahami tahapan-tahapan perkembangan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan tahapan tersebut. D. Memberikan penjelasan pengetahuan baru. E. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Nah, kita lihat bahwa soal tersebut mengacu pada contoh penerapan teori behaviorisme. Apakah pilihan yang A, B, C, D, atau pilihan yang E? Nah, kita bahas bersama-sama ya. Kalau pilihan A, membimbing siswa memperoleh pengetahuan baru, itu lebih condong pada penerapan teori konstruktivisme. Ya, lebih condong pada teori konstruktivisme. Kalau pilihan yang B, menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa dan membantu mereka mengekspresikan gagasannya, ini lebih condong dan jelas sekali ya, kalau ini adalah contoh penerapan teori humanisme. Pilihan yang C, memahami tahap-tahap perkembangan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahapan tersebut. Kalau ini lebih condong ke penerapan teori kognitivisme. Sedangkan D, memberikan penjelasan pengetahuan baru, ini sangat terlihat ya bahwa ini adalah tradisional, pembelajaran yang bersifat tradisional. Berarti kalau bukan pilihan yang A, B, C, dan D, berarti pilihannya yaitu adalah yang E, yaitu memberi stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Nah, ini adalah contoh penerapan dari teori behaviorisme. Jadi pilihannya yaitu adalah yang pilihan yang E. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kegiatan pembelajaran melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik yang diawali dengan pemberian rangsangan, mengajak siswa untuk mengidentifikasi masalah, melakukan pengumpulan data dan mengolah data sehingga mampu memberikan pembuktian dan menarik kesimpulan. Model pembelajaran yang tepat untuk kegiatan pembelajaran di atas adalah A. Discovery learning, B. Problem based learning, C. Project based learning, atau D. Inquiry learning. Nah, kita lihat ya bahwa ini adalah contoh-contoh model pembelajaran antara pilihan A, B, C, dan D. Itu adalah contoh-contoh model pembelajaran yang biasanya kita gunakan dalam pembelajaran di kelas. Nah, jika model pembelajaran itu diawali oleh pemberian rangsangan, lalu yang kedua yaitu adalah mengidentifikasi masalah, adanya pengumpulan data, mengolah data, serta diberi pembuktian atau verifikasi, lalu diakhiri dengan menarik kesimpulan, yaitu adalah contoh model pembelajaran discovery learning. Karena langkah-langkah atau sintak dari discovery learning yaitu adalah pemberian rangsangan atau stimulus, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga pengumpulan data, yang keempat yaitu adalah pengolahan data, terus kelima pembuktian atau verifikasi, sedangkan yang keenam yaitu adalah menarik kesimpulan atau yang disebut juga dengan generalisasi. Nah, berarti pilihan yang tepat yaitu adalah discovery learning. Nah, untuk teori selanjutnya yang kita bahas yaitu adalah teori Brunner. Teori Brunner itu mengacu pada 3 tahap. Yang pertama yaitu adalah tahap enaktif, yang kedua tahap ikonik, yang ketiga tahap simbolik. Nah, dalam teori Brunner, jika definisi dari tahap enaktif yaitu adalah dalam tahap ini penyajian yang dilakukan melalui tindakan anak secara langsung, berarti secara langsung terlihat dalam memanipulasi objek. Tetapi kalau tahap ikonik itu adalah melalui
gambar-gambar atau grafik yang dilakukan anak berhubungan dengan mental yang merupakan gambaran dari objek-objek yang dimanipulasinya. Sedangkan yang ketiga yaitu adalah tahap simbolik, yaitu berupa simbol-simbol yang digunakan anak dalam memanipulasi simbol-simbol atau lambang-lambang objek tertentu. Cara belajarnya yang lebih mudah jika enaktif itu adalah secara nyata atau secara langsung. Kalau ikonik itu biasanya melalui gambar-gambar, yang ketiga yaitu simbolik melalui simbol-simbol. Nah, kita lihat soalnya ya. Berarti adanya yang pertama yaitu adalah enaktif, ikonik, dan simbolik. Nah, Pak Daring ingin menerapkan pembelajaran sesuai dengan teori Brunner pada materi penjumlahan 2 bilangan bulat, 3 dan 5. Secara garis besar urutan pembelajaran yang dapat dilakukan oleh Pak Daring adalah A. Menggunakan benda konkret 3 buah dan 5 buah penghapus, siswa diminta menghitung semua penghapus kemudian menyimbolkan dalam bentuk bilangan. Selanjutnya menggambarkan model penghapus di papan tulis. B. Menggambarkan model gambar penghapus di papan tulis, menyimbolkan operasi hitung penjumlahan 3 tambah 5 di papan tulis. Selanjutnya menggunakan benda konkret 3 buah penghapus dan 5 buah penghapus. Kemudian siswa diminta menghitung semua jumlah penghapus. C. Menggunakan benda konkret 3 penghapus dan 5 penghapus. Siswa diminta menghitung semua penghapus dan menggambarkan model penghapus di papan tulis. Kemudian menyimbolkan penghapus dengan operasi hitung bilangan 3 tambah 5 di papan tulis. D. Menggambarkan model gambar penghapus di papan tulis, menggunakan benda konkret 3 buah penghapus dan 5 buah penghapus. Kemudian siswa diminta menghitung semua penghapus. Selanjutnya siswa menyimbolkan operasi hitung penjumlahan bilangan 3 ditambah 5 di papan tulis. E. Menuliskan operasi hitung penjumlahan 3 tambah 5 di papan tulis. Menggambarkan model penghapus di papan tulis, dilanjutkan dengan menggunakan benda konkret 3 buah penghapus dan 5 buah penghapus. Kemudian siswa diminta menghitung semua penghapus. Nah, mana ini yang cocok dalam teori Brunner? Harus runtut ya, harus ada tahapan enaktif, ikonik, dan simbolik. Kita bahas ya. Kalau pilihan yang A itu adalah lebih condong pada enaktif, simbolik, dan ikonik karena menggunakan benda konkret. Ya, ada siswa diminta untuk menghitung semua penghapus, kemudian menyimbolkan bentuk bilangan, selanjutnya menggambarkan model penghapus di papan tulis. Berarti adanya enaktif, simbolik, dan ikonik. Terus yang pilihan yang B, menggambarkan model pembelajaran penghapus di papan tulis, menyimbolkan operasi hitung penjumlahan 3 tambah 5 di papan tulis. Selanjutnya menggunakan benda konkret 3 buah penghapus dan 5 buah penghapus. Kemudian siswa diminta menghitung semua jumlah penghapus. Nah, ini lebih condong pada adanya ikonik, simbolik, dan enaktif. Ya. Terus pilihan yang C, menggunakan benda konkret 3 penghapus dan 5 penghapus. Siswa diminta menghitung semua penghapus dan menggambarkan model penghapus di papan tulis tersebut. Kemudian menyimbolkan penghapus dengan operasi hitung bilangan 3 ditambah 5 di papan tulis. Kalau pilihan yang C ini adalah enaktif, ikonik, dan simbolik. D. Menggambarkan model gambar penghapus di papan tulis, menggunakan benda konkret 3 buah penghapus dan 5 buah penghapus. Kemudian siswa diminta menghitung semua penghapus. Selanjutnya siswa menyimbolkan operasi hitung penjumlahan bilangan 3 ditambah 5 di papan tulis. Nah, kalau yang D ini adalah lebih condong pada ikonik, enaktif, dan simbolik. Pilihan yang E, menuliskan operasi hitung penjumlahan 3 ditambah 5 di papan tulis, menggambarkan model penghapus di papan tulis. Dilanjutkan dengan menggunakan benda konkret 3 buah penghapus dan 5 buah penghapus. Kemudian siswa diminta untuk menghitung semua penghapus ya. Berarti ini lebih condong pada simbolik, ikonik, dan enaktif. Sedangkan dalam teori Brunner yang diminta yaitu adalah yang mana? Yang pertama yaitu adalah enaktif, ikonik, dan simbolik. Berarti pilihan yang tepat yaitu adalah pilihan yang C.
Ya, bisa dipahami ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Refleksi pembelajaran dilakukan bersama peserta didik oleh guru pada tahap A. Inti, B. Pembelajaran, C. Penutup, D. Penyimpulan. Kita lihat ya, refleksi yang ditanyakan yaitu adalah refleksi pembelajaran. Itu biasanya terdapat pada tahapan apa? Nah, ini saya beri tabel adanya pendahuluan, kegiatan, inti, dan penutup. Dalam pendahuluan itu ada yang namanya pengondisian, terus yang kedua apersepsi, yang ketiga yaitu adalah motivasi, tujuan, prosedur, penilaian. Sedangkan kegiatan inti yaitu berupa langkah-langkah dan metode pembelajaran. Sedangkan penutup yaitu ada yang namanya refleksi serta evaluasi. Berarti mana yang tepat yang dicarikan refleksi pembelajaran? Berarti pilihan yang tepat yaitu adalah pilihan yang C, bagian penutup. Oke. Lanjut ke nomor berikutnya. Batas ketuntasan belajar dirumuskan dengan mempertimbangkan kompleksitas. Makna dari kompleksitas adalah A. Kemampuan guru dan sarana prasarana yang dimiliki. B. Kerumitan materi pokok yang diberikan untuk memberi tantangan dan motivasi. C. Kemampuan awal peserta didik. Atau D. Kerumitan materi pokok yang dipelajari untuk mencapai sebuah kompetensi. Nah, dalam ketuntasan belajar itu harus memperhatikan yang namanya 3 pendukung. Yang pertama yaitu adanya kompleksitas, yang kedua daya dukung, yang ketiga yaitu adalah intak siswa. Kami beri tabelnya seperti ini. Kalau kompleksitas yaitu lebih condong pada tingkat kesulitan materi kompetensi dasar tersebut. Sedangkan daya dukung yaitu adalah sarana dan prasarana, serta adanya kompetensi guru biasanya. Yang C yaitu adalah intak siswa, yaitu adalah kemampuan awal dari seorang siswa, dari dalam diri siswa tersebut. Kita bahas ya untuk pilihan yang A, kemampuan guru dan sarana prasarana yang dimiliki. Nah, ini lebih condong bukan kompleksitas, tetapi ini lebih condong pada daya dukung. Ya. Sedangkan yang B, kerumitan materi pokok yang diberikan untuk memberi tantangan dan motivasi. Nah, ini adalah kompleksitas. Sedangkan yang C, kemampuan awal peserta didik, ini termasuk intak siswa. D, kerumitan materi pokok yang dipelajari untuk mencapai kompetensi. Nah, ini adalah kompleksitas juga. Nah, tetap ada 2 kompleksitas di sini ya. Ada 2 kompleksitas di sini antara pilihan B dan D. Nah, kita lihat soalnya dulu. Batas ketuntasan belajar yang dirumuskan dengan mempertimbangkan kompleksitas. Nah, mempertimbangkan kompleksitas yaitu lebih condong pada pilihan yang D. Kerumitan materi pokok yang dipelajari untuk mencapai sebuah kompetensi. Nah, bisa dipahami ya. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Perhatikan pernyataan berikut ini. Yang pertama, pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu. 2. Kemampuan untuk menilai kesukaran sesuai masalah. 3. Kemampuan untuk mengamati tingkat pemahaman dirinya. 4. Pengetahuan tentang bentuk yang lebih kompleks dan terorganisasi. 5. Kemampuan menggunakan berbagai informasi untuk mencapai tujuan. 6. Pengetahuan elemen-elemen terpisah dan memiliki cirinya sendiri. Menurut Anderson dan Cradwell, pernyataan di atas yang termasuk dimensi pengetahuan metakognitif ditunjukkan dengan nomor A 146, B 456, C 346, D 123, atau E 235. Yang ditanyakan dalam soal ini yaitu adalah dimensi pengetahuan metakognitif, yang mana apakah A, B, C, D, atau E. Nah, kita lihat ya, dalam soal ada 6 nomor tentang
makna-makna atau contoh-contoh dari pengetahuan dari dimensi pengetahuan. Nah, kita lihat yang pertama, pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu. Ini jelas ya, ini adalah prosedural ya. Pengetahuan tentang dimensi prosedural. Kalau yang kedua, kemampuan untuk menilai kesukaran sesuai masalah. Nah, ini adalah contoh dari metakognitif. Yang ketiga, kemampuan untuk mengamati tingkat pemahaman dirinya sendiri. Ini juga termasuk dimensi pengetahuan metakognitif. Yang keempat, pengetahuan tentang bentuk yang lebih kompleks dan terorganisasi. Nah, ini bukan metakognitif ya, tetapi ini adalah konseptual. Nah, yang kelima, kemampuan menggunakan berbagai informasi untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, ini juga termasuk metakognitif. Sedangkan yang keenam, pengetahuan elemen-elemen terpisah dan memiliki cirinya sendiri. Ini adalah termasuk dimensi pengetahuan yang faktual. Berarti pilihan yang tepat yaitu adalah 2, 3, dan 5. Berarti pilihan yang tepat yaitu adalah yang E. Baik, sekian pembelajaran untuk kali ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat-sahabat guru daring dalam persiapan seleksi PPK tahap 2. Sekian, maaf bila ada salah-salah kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.